ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة من الذين كفروا الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أهلهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزهزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, ketika orang-orang Yahudi mengatakan dan memproklamirkan bahawa mereka lah yang akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi utusannya, qul in kanat lakumud darul akhirati khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Muhammad, kasih tahu kepada orang-orang Yahudi, kalau kalian memang benar dan yakin bahawa kalianlah yang menghuni surga, min dunin nas, orang lain tidak bisa masuk surga, hanya kalian yang masuk surga, kata Allah. Fatamannawul mauta in kuntum sadiqin, maka cobalah kalian meminta kepada Tuhan untuk mati. Artinya kalau kalian yakin kalian penghuni surga, sekarang mintalah kepada Allah agar kalian dimatikan. Artinya kalau memang keyakinan itu benar, mereka tidak akan takut meminta kematian karena sudah yakin menjadi penghuni surga. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Tapi sungguh tidak ada satu Yahudi pun, kata Allah, yang berani meminta kematiannya, karena mereka tahu bahawa mereka akan tersiksa ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah mengatakan Yahudi ini berbohong. Mereka mengira mereka hamba pilihan Allah, lalu Allah tantang, cuba minta mati biar ku matikan, kata Allah. Ternyata tidak satu pun berani meminta mati, kerana mereka tahu mereka telah mengingkari kitab Taurat yang mereka miliki. Di situlah kemudian Allah mengatakan, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru 1000 sanah. Muhammad, agar engkau tahu bahawa orang-orang Yahudi ini di antara mereka adalah orang-orang yang lebih buruk, lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Jadi pada waktu itu maksud orang musyrik adalah yang di luar Islam, yang di luar agama Allah. Yahudi awal-awal kedatangan Nabi masih diakui sebagai agama sebelum Nabi memproklamirkan Islam. Jadi di antara mereka ada yang berharap supaya bisa hidup 1000 sana, la yu'ammar 1000 sana. Jadi keinginan mereka untuk terus hidup di dunia melebihi keinginan orang-orang musyrik, kata Allah. Kenapa? Karena mereka tahu bahawa kalau mereka mati dengan agama yang tidak direstui Allah setelah kedatangan Nabi, mereka akan dimasukkan ke dalam kehidupan yang sungguh-sungguh akan menyiksa mereka. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar. Dan seandainya mereka diberi umur 1000 tahun, maka sungguh umur 1000 tahun itu tidak akan membuat mereka
terluput dari siksa. Ini yang Allah katakan. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, di ujung ayat Allah mengatakan Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Nah, apa tujuan kita membacakan ayat ini? Keinginan Yahudi untuk hidup 1000 tahun lagi, ya, ingin menikmati dunia karena takutnya kepada kematian, dan mereka tahu mati itu pasti datang, karena dalam kitab Taurat disebutkan mati datang. Disebutkan Injil bahawa mati datang kemudian akan diawali dengan hari kebangkitan dan pertanggungjawaban. Semua mereka tahu, tapi mereka ingkari. Lalu mereka berangan-angan agar bisa hidup lebih lama di dunia, menikmati dunia. Jadi jemaah melakukan Allah, yang ingin kita beritahukan bahawa apa yang Allah singgung dalam Al-Quran ini, penyakit-penyakit dari sifat Yahudi yang ingin hidup terlalu lama di dunia, itu sekarang telah berada di hati-hati kaum muslimin, ya, itu sekarang telah menempel di dalam kehidupan kita. Kita bukan Yahudi, kita bukan Nasrani, tapi keinginan mereka hari ini telah membuat kita lupa bahawa kita akan mati. Memang kita tidak pernah mengatakan kepada Allah, tidak pernah kita katakan kepada siapapun, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kita tidak pernah katakan itu. Tapi jemaah melakukan Allah, dari gaya hidup kita terbaca, kita tidak siap menemui akhirat. Dunia telah menghantui hidup kita. Setiap jejak kaki langkah dari mulai subuh datang sampai datangnya subuh kembali, kita tetap yang kita fikirkan sebelum tidur bagaimana mempersiapkan dunia besok hari. Inilah penyakit Yahudi yang hari ini telah datang kepada kita. Para ulama ketika bicara tentang salah satu penyakit yang dihembuskan oleh syaitan berdasarkan ayat Allah dalam surat An-Nisa, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Syaitan mempermainkan kita dengan cara menjanjikan sesuatu yang indah, lalu memberikan angan-angan kosong, padahal semua itu hanya tipu daya, kata Allah. Jadi syaitan mempermainkan gaya hidup, orang semuanya diajak memikirkan angan-angan kosong, padahal sesuatu yang paling pasti menghadapinya adalah kematiannya, dan sesuatu yang akan mendekat kepadanya adalah akhiratnya. Setelah masuk ke akhirat, dia hanya berjumpa di antara dua pilihan: apakah dia masuk surga dengan kebahagiaan, atau dia masuk neraka memulai penderitaan. Ini permainan syaitan, ya. Hidup di atas dunia lalu punya angan-angan terlalu jauh terhadap dunia, ini permainan syaitan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika para ulama merinci bahasa ini, kemudian disebut dengan tulul amal, iaitu terlalu panjang angan-angan. Nyamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu Nabi, seluruh Nabi dan para sahabat-sahabatnya yang mengikuti gaya hidup Nabinya, tidak pernah sedikit pun dalam hidup mereka memikirkan 1 jam ke depan mereka, kecuali pasti mereka memikirkan persiapan akhirat. Nabi sampai mengatakan dalam salah satu hadis, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, law rafa'tu qadami fadhanantu alla adha alaihi hatta uqbat. Seandainya ku angkat kakiku sebelah, kata Nabi, aku tidak tahu apakah aku bisa meletakkannya kembali. Seandainya ku angkat kakiku sebelah, aku tidak tahu apakah kaki itu bisa diletakkan kembali atau duluan kematian yang menghampiriku. Lalu Nabi menyambung, seandainya arfa'tu luqmah, seandainya ku makan, ku angkat satu potong makanan ke mulutku, aku juga tidak tahu. Fahal usirha alai, apakah aku bisa menelannya atau aku didahului oleh kematian. Makanya para Nabi yang difikirkan adalah persiapan akhirat, yang diajarkan persiapan akhirat, yang didengung-dengungkan dalam dakwahnya, bersiap-siaplah untuk akhirat. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, selama hidup mereka, hidup apapun persiapan mereka, mereka lakukan hanya untuk mati demi mendapatkan surga. Itulah angan-angannya Nabi dan para sahabat.
Alhamdulillah, level kedua di antara kita, kalau ada orang saleh tidak dilarang untuk melakukan angan-angan. Artinya kita juga yang saleh, kita yang salat berjamaah juga punya angan-angan. Kita pulang ingin kita buat pagar rumah kita, kita ingin membangun garasi di depan rumah agar bisa kita masukkan mobil kita. Lalu kita merencanakan untuk membeli mobil, membeli motor, kita merencanakan untuk mempunyai ini dan itu. Itu tidak terlarang dalam Islam selama tidak mengganggu fokus kepada akhirat. Makanya orang saleh kaya tidak menjadi sebuah celah selama kekayaannya dia bawa ke akhirat. Kalau dia ingin buat bangunan besar lalu dia memimpikan agar anak yatim dipelihara di dalamnya, maka miliaran dia habiskan untuk akhiratnya, tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya angan-angan, tapi angan-angannya dia bawa ke akhirat. Apapun profesi kita, silahkan berangan-anganlah. Seorang dokter berangan-angan agar banyak pasiennya, lalu banyak penghasilannya, lalu dia ingin tolong masjid dengan penghasilannya, dia ingin wakaf sana, dia ingin sedekah sana. Bahkan dia akan memimpikan kalau dia mendapatkan penghasilan dari pasien yang kaya, lalu kemudian ketika bertemu dengan pasien yang miskin, dia akan tolong pasien itu, dia akan bebaskan biaya untuk pengobatan. Itu angan-angan. Angan-angan menjadi orang kaya, angan-angan untuk mendapat, itu dibolehkan selama ujungnya adalah akhirat. Tapi yang terburuk subhanallah adalah orang-orang yang berada di level ketiga. Dia mukmin, dia muslim, tapi tulul amal telah menempel di dalam pikirannya. Dia punya angan-angan terlalu jauh, sehingga dia mempersiapkan kehidupannya untuk 20 tahun yang akan datang, padahal dia tidak tahu apakah besok dia masih bisa menatap matahari atau tidak. Itulah orang-orang yang hari ini hidup dalam dunia hanya memikirkan kehidupan dunianya. Maka oleh karena itu, gaya hidup hari ini tidak jauh dari gaya hidup orang-orang Yahudi yang berfikir untuk itu. Dia nikmati dunia. Jadi jemaah melakukan Allah, ada orang-orang yang hari ini KTP-nya Islam, tapi kita lihat gaya hidupnya tidak mirip orang Islam. Masuk kantor jam 7 fingerprint, yang dia fikirkan terus dunianya. Dia bertungkus lumus dengan kertasnya, dia tanda tangan ribuan tanda tangan, dia akan persiapkan proposal untuk apapun, dia akan lakukan seminar dimanapun, dia akan memberikan workshop untuk dunianya, dia persiapkan jurnal, tulisan, buku, semuanya berbicara tentang dunia. Hari-harinya yang dia persiapkanlah bagaimana perusahaannya tidak kolab, tidak bangkrut. Dia akan berusaha memikirkan bagaimana proposal yang dia berikan kepada satu perusahaan bisa diterima. Hanya itu yang fikirkan. Dan ini merambah dalam semua sisi dunia. Yang kita fikir dunia pendidikan seharusnya tidak terjadi begitu. Bahkan itu pun hari ini mengidap dalam dunia pendidikan. Guru-guru tidak lagi ikhlas mengajar, kecuali Allah yang beri hidayah untuk mereka. Guru-guru memikirkan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan sertifikasi. Lalu hidupnya hanya di atas kertas, mencari-cari waktu agar bisa mengajar 24 jam dalam seminggu. Masalah penipuan itu hal yang biasa terjadi. Jadi semua memikirkan bagaimana datangnya beasiswa untuk menuntut ilmu. Kalau tidak ada beasiswa, dia tidak akan menuntut ilmu. Dia akan memikirkan kalau dalam satu perjalanan dinasnya, bagaimana bisa dibayar perjalanan dinasnya. Masalah tidak nginap di hotel lalu mengambil hanya bon kosong dari hotel, kerjasama dengan pegawai hotel, itu tidak menjadi sebuah hal yang menakutkan baginya. Yang penting dunianya dia dapatkan. Orang hari ini melakukan penelitian dalam dunia pendidikan. Orang lakukan penelitian, yang dia fikirkan dari penelitian bukan membangun umat, bukan untuk mengembangkan dakwah. Yang dia fikirkan bagaimana uang sisa penelitian bisa mendapatkan Pajero satu di rumah. Begitulah gaya hidup kita jemaah melakukan Allah. Yang berdagang, Masya Allah, hidupnya berdagang, tidak kenal azan, azan dia dengar seakan-akan tidak mengenalnya. Tidak pernah dia hampiri masjid-masjid Allah. Yang dia fikirkan takut kalau dia datang menghampiri masjid Allah, setengah jam akan berlalu, mungkin 10 pelanggan akan hilang dari tokonya. Makanya hari ini salat subuh tetap saja orang-orang di mana-mana mendapatkan masjid kosong dari jamaah. Seandainya semua orang memimpikan surga, sungguh yang paling ramai adalah di waktu subuh, karena waktu subuh telah dijanjikan oleh Nabi pahalanya melebihi dunia dan isinya. Tapi subhanallah, di mana-mana masjid satu saf, dua saf. Di masjid kita alhamdulillah mungkin setengah masjid ada, tapi di mana yang lain
Di mana semua pak haji yang selalu update status semoga menjadi haji mabrur, pulang haji tidak nampak lagi di masjid. Jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita sadari Allah ceritakan tentang Yahudi. Hari ini kita tidak pernah mengakui diri kita Yahudi, tapi pikiran Yahudi masuk dan kita telah melakukannya. Kita mimpi dunia. Ada yang mempersiapkan villa, dia mempersiapkan satu villa untuk masa tuanya di satu tempat yang indah. Apakah dia buat di Gunung Salak, apakah dia buat di daerah yang mungkin bukit yang indah, lalu dia persiapkan kolam renang untuk berenang di masa tuanya. Dia persiapkan bahkan ayunan pun di depan rumahnya siap. Untuk apa? Mempersiapkan masa tua. Jemaah melakukan Allah, tuakah kita? Belum tentu. Makanya Ali bin Abi Talib dikutip oleh para ulama dalam banyak kitab, salah satu daripada nasihatnya beliau mengatakan, an-nasu niyam wa iza matu intabahu. Semua manusia sekarang tertidur, kata Ali. Ketika mereka mati baru mereka terjaga. Jadi maksud Ali, kita ini banyak tidur di atas dunia. Kapan kita terjaga dari bangun dari tidur kita? Ketika datangnya sakarat, baru semua orang bangun. Maka hari ini ada orang yang tertidur di kebunnya, tidur tidak dekat dengan Allah, ya. Ada orang yang tidur di kantornya, tidur di sekolahnya, tidur di instansi-instansi manapun dia kerja. Ada yang tertidur di manapun, Quran tidak pernah terpegang. Semua tertidur dari ajaran Allah, tertidur dari ajakan-ajakan Allah. Setelah Ramadan tidak pernah satu halaman pun berpindah dari Al-Quran yang dulu dibaca terakhir dari Ramadan. Tidak ada lagi salat duha. Orang tidak berusaha bangun tahajud. Jemaah melakukan Allah, semua tidur dalam angan-angan, dalam mimpi, ingin tetap jadi ini, ya, ingin jadi ini. Persiapan menjelang 2024, para penyembah-penyembah dunia mempersiapkannya begitu serius, tapi tidak pernah sadar bahwa mereka mungkin mati besok. Tidak pernah dipersiapkan untuk mati besok. Bahkan sebelum tidur pun kalimat la ilaha illallah tidak terbaca. Kenapa? Mereka yakin besok masih bisa bangun. Tapi untuk menghidupi partainya, menghidupi persiapan agar menjadi orang yang akan menjadi nomor satu di Indonesia, dipersiapkan habis-habisan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, semua tertidur dalam angan-angan. Kapan terjaga? Begitu nampak sakaratul maut, nampak malaikat maut di hadapan mata, matilah mereka, barulah mereka terjaga. Padahal mati, disitulah baru semuanya menyesalinya. Ternyata yang mereka kejar selama ini hanya angan-angan belaka. Ternyata yang dia kerja selama ini tidak membuatnya menambah amalnya. Ternyata yang dia tinggalkan Al-Quran selama ini, ternyata itu adalah sebuah penyesalan yang dia meminta kembali di dunia. Yang dia tidak pernah sedekahkan dari hartanya, lalu dia bermohon kepada Allah agar diberi waktu sebentar saja untuk bersedekah. Semua terjaga, semua terbangun, tapi setelah kematian. Maka sungguh patutlah kita menyadari diri, jangan sampai apa yang Allah ucapkan kepada bangsa Yahudi di masa lalu pada Nabi Muhammad terulang pada kita. Dan sebagai penutup, jemaah menekan Allah, ingat-ingat kembali bahwa kita datang di dunia, dilahirkan tidak membawa apapun. Lalu kemudian kita berjuang untuk hidup dengan cara apapun. Lalu kemudian kita mati, ya, tidak diberi peringatan apapun. Lalu kita dihantarkan ke alam barzakh, tidak membawa apapun. Namun akhirnya berdiri dihisab di hadapan Allah, ditanya di atas apapun. Dulu kita tidak fikir, ternyata satu kalimat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bersiap-siaplah. Janganlah terlalu mendunia pikiran kita. Siapapun apapun pekerjaan kita, fikirkanlah akhirat. Selayaknya fakultas-fakultas, universitas, semua sekolah, anak-anak semua difikirkan dibawa ke akhirat, bukan dibawa ke dunia. Ini yang perlu kita renungkan kembali, dan mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita, dan semoga semua kita dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim
على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.